Selamat datang kembali. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film Run Hike Fight. Seorang mahasiswi yang memperjuangkan hidupnya bersama teman kelasnya melawan penembak brutal yang disiarkan secara langsung. Jangan lupa sobat semua tekan like dan subscribe. Diperlihatkan seorang ayah mempunyai seorang anak perempuan bernama Zo. Zo berusia 17 tahun bersekolah di sebuah perguruan tinggi. Ayah Zo mengajarinya berburu rusa di sebuah hutan. Setelah mendapatkan satu ekor rusa mereka bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah Zo membersihkan diri untuk mandi. Ketika Zo sedang makan, seolah dia berbicara kepada ibunya yang sudah meninggal. Tiba-tiba ayahnya datang seakan Zo berbicara dengan dirinya sendiri. Ayahnya meminta agar Zo ikut untuk menemui seseorang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki temannya menjemput Zo untuk berangkat ke kampus bersama. Zo berterima kasih kepada Louis karena telah menyelamatkan dirinya dari situasi yang sedang memanas dengan ayahnya. Secara dengan tiba-tiba di belakang mobil mereka seperti ada yang sedang mengikutinya. Mereka adalah teman dan manusia paling brengsek di kampus, yaitu Rory Marcu, Sas Hertin, dan Aji Tuners. Tak lama kemudian mobil pun berhenti. Zo seperti melihat mobil van putih milik temannya yang berhenti di sebuah lahan kosong. Louis memberitahukan kepada Zo kalau itu adalah Chris Jelik, pemilik mobil dari Tristan Foy. Zo melihat ada yang aneh dengan Chris Jelik setelah meletakkan sebuah benda di permukaan tanah. Beberapa saat kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke kampus. Setelah memasuki kampus mereka masuki ke ruang kelas masing-masing. Mereka akan bertemu lagi setelah jam makan siang. Di sebuah ruang laboratorium setelah praktik fisika. Zo dipanggil oleh guru fisikanya bernama Crawford. Crawford mengatakan kepada Zo meskipun Zo sudah melalui berbagai hal dia tidak menginginkan Zo melupakan kelasnya setelah lulus dan pindah dari kampusnya. Diperlihatkan seorang laki-laki gemuk memasuki ruangan kampus mendatangi bagian resepsionis seolah dia sedang bertanya. Tak lama kemudian dia keluar sambil meletakkan sebuah tas di depan meja resepsionis itu. Di sisi lain Zo menghampiri temannya Louis untuk makan bersama di sebuah kantin. Louis mencoba untuk mengambil hati Zo dengan diadakannya pesta perpisahan nanti. Karena tahu diri Zo pun belum siap untuk semuanya. Louis pun mengungkit masalahnya dengan ibunya. Lalu Zo pergi meninggalkannya. Di kantin Louis berada tiba-tiba ada sebuah mobil van putih menabrakkan mobilnya sampai masuk ke dalam kantin. Seorang keluar dari mobil van itu sambil membawa senjata jenis AK-47 dan menembakkan ke seseorang mahasiswa kampus. Sementara Zo masih di dalam toilet. Di saat Zo akan keluar dari toilet tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke toilet dengan tembakan di perutnya. Karena pendarahan yang begitu hebat wanita itu tewas. Setelah Zo mengetahui semuanya dia mencoba untuk lari naik dari atas toilet karena dirinya merasa terancam. Dan Zo masih diincar oleh seorang penembak bernama Kip. Di saat Zo ingin menyelamatkan diri dari atas plafon tiba-tiba dia terjatuh. Dan ketika salah satu penyandera kampus mencarinya seorang guru keluar dari persembunyiannya agar Zo aman dari ancaman. Zo berhasil keluar dari kampus untuk mencari bantuan. Sementara di dalam kampus siaran langsung pun dimulai. Siaran langsung tentang penembakan di kampus. Setelah seorang guru dosen mengetahui kejadian ini memutuskan untuk lockdown di semua area di kampus ini. Baru diketahui bahwa kemacetan dan kebakaran di mana-mana adalah ulah mereka tak lain adalah para penembak rusuh. Di dalam kampus Zo berusaha untuk mencari ponsel untuk meminta bantuan dari luar. Zo juga bertemu lagi dengan arwah ibunya seolah mengobrol tentang ayah dan dirinya. Sementara di kantin kampus Tristan masih menyandera semua mahasiswa. Ketika Zo sedang memberitahu kepada seorang dosen tiba-tiba Zo diserang oleh penembak brutal itu. Di tempat lain, Tristan memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang dosen yang sangat-sangat cantik yaitu Nunes bersama mahasiswanya. Tristan hanya menginginkan semua mahasiswanya Nunes dan dirinya untuk berkumpul di kantin. Di sisi lain Zo sedang main petak umpet dengan salah satu anggota penembak yang menyandera kampus. Tiba-tiba Zo menyerang kembali dan berhasil membunuh orang itu dengan tembakan di kepalanya. Sementara Tristan masih bernegosiasi dengan dosen Nunes. Sementara Zo melucuti barang bawaan wanita yang baru saja dibunuhnya. Di tempat lain diperlihatkan seorang polisi menggedor rumah Nona Foy. Polisi ini disuruh atasannya untuk mencari pemilik rumah itu karena menelpon adanya ancaman bom. Sementara itu Zo kesakitan karena terluka pada kaki kanannya. Di tempat lain sang ayah yang sedang memotong rusa tiba-tiba mendengar berita penembakan di kampus anaknya. Ia pun langsung bergegas menuju kampus.
Di kampus ketika Chris Jelik mengetahui polisi sedang mempersenjatai diri untuk melawan dia langsung menembaki polisi dengan brutal. Dan seorang polisi terkena tembakan. Di dalam kampus Tristan mengumpulkan semua dosen dan mahasiswanya dan Zhu memulai dengan run high kick. Zhu mulai main petak umpet dengan salah satu penyandera kampus. Dengan cara yang sudah direncanakan Zhu berhasil melumpuhkan orang itu. Setelah berhasil dilumpuhkan Zhu bercerita satu sama lain dengan Kip si penyandera kampus itu. Ternyata Kip pernah dipermalukan oleh teman-temannya dan dia ingin balas dendam. Tiba-tiba ayah Zhu datang ke kampus. Dan Zhu bertemu dengannya Crawford bersama beberapa mahasiswanya. Zhu membawa mereka keluar kampus. Dan Crawford ikut dengan Zhu. Zhu dan semua menemukan beberapa mahasiswa lainnya lagi untuk membawanya keluar dan sang ayah berharap putrinya ikut menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Tiba-tiba HP Kip berdering Tristan nelfon. Setelah mengetahui bahwa Zhu akan merusak rencananya membuat Tristan kesal. Apabila Zhu tidak menyerahkan diri Tristan mengancam akan membunuh mahasiswa setiap 5 menit. Zhu pun segera pergi kepada Tristan. Sementara ayah Zhu menyelinap di bawah truk yang akan masuk ke dalam gedung. Sebelum menemui Tristan, Zhu menemui Kip yang disandera oleh dirinya dengan rencana Zhu Kip dibebaskan untuk membantu Zhu. Dan ayahnya pun berhasil memasuki area kampus. Selama Zhu menemui Tristan, sang ayah mempersiapkan peralatannya. Tristan mengatakan bahwa dia melakukan semua ini demi ketenaran dan mereka ingin terkenal di semua saluran TV dan media sosial. Selama percakapan, ayah Zhu mencoba membidik penyandera. Namun secara tiba-tiba Kip datang dengan senjatanya. Setelah terjadi baku tembak antara Chris dengan Kip, kesempatan Zhu dan Louis untuk melarikan diri dari mereka. Dan salah satu dari mereka tewas. Selama Zhu dan Louis kabur mereka diburu oleh Chris penyandera kampus. Zhu diberitahu kepada Louis bahwa mobil van putih dirancang untuk diledakkannya di dalam kampus. Di sebuah ruangan laboratorium Zhu tertekan dan Chris mencoba untuk membunuhnya. Tiba-tiba Chris tertembak di kepalanya oleh sang ayah yang membidik dari luar kampus. That's exactly what they told me you'd say. Ketika Zhu berbincang dengan Tristan lewat telepon, Tristan sambil merencanakan sesuatu dengan mobil van-nya. Ternyata benar isi dalam mobil itu adalah bom. Dan mobil itu berhasil dibawa keluar oleh Zhu dan meledak di luar kampus. Di sisi lain Tristan membunuh mahasiswa kampus dengan meledakkan bom di lorong kampus. Di saat Zhu menemui ayahnya di luar kampus melihat Tristan berjalan menuju sungai. Zhu mengikutinya dan membawa senjata milik ayahnya. Secara diam-diam Zhu membidik Tristan dan menembakkannya tepat di dada Tristan. Zhu pun meninggalkannya dan perlahan-lahan Tristan tewas di tempat. I didn't expect. It's tempting to let nature run its course. Demikian alur cerita film Run Hike Fight. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Mimin pamit. Bye.